Seperti yang kita ketahui, tablet merupakan bentuk sediaan obat yang paling umum dan tentunya kita sudah tidak asing lagi ya. Tapi tahukah kamu bahwa tablet memiliki beberapa jenis dan satu di antaranya adalah tablet kunyah. Sebagaimana namanya, tablet kunyah atau chewable tablet adalah tablet yang dianjurkan dan didesain khusus untuk dihancurkan secara cepat di rongga mulut kita dengan menggunakan gigi atau dikunyah terlebih dahulu sebelum nantinya ditelan. Tablet kunyah memiliki sensasi rasa dingin ketika dikunyah. Hal ini dikarenakan kandungan manitol yang merupakan bahan pengisi yang biasa digunakan karena menghasilkan sensasi dingin di dalam mulut dan bekerja efektif sebagai penutup rasa tidak enak dari obat. Nah, selain itu, karakteristik dari tablet kunyah itu sendiri harus memiliki bentuk yang halus setelah hancur dan mempunyai rasa enak dan tidak meninggalkan rasa pahit setelah ditelan. Tablet kunyah ini digunakan untuk pasien yang kesulitan menelan tablet atau untuk anak-anak yang tidak bisa menelan tablet dengan air. Oleh karena itu, rasa merupakan pertimbangan yang sangat penting di dalam pembuatan tablet kunyah karena tablet kunyah dirancang untuk memiliki rasa yang enak, sehingga menutupi rasa pahit pada obat. Biasanya diberikan rasa seperti peppermint, buah-buahan, dan rasa yang lainnya sehingga bisa menutupi rasa tidak enak dari obat. Di dalam formulasinya, terdapat beberapa faktor yang terlibat dalam formulasi tablet kunyah. Di antaranya adalah jumlah zat aktif, aliran, lubrikan, desintegrasi, kompresibilitas, kompatibilitas, stabilitas, dan pertimbangan organoleptik. Di sini menjadi pembeda antara tablet kunyah dengan tablet yang lainnya, yaitu ada pertimbangan organoleptik. Pertimbangan organoleptik tersebut meliputi beberapa hal dasar. Yang pertama adalah rasa dan penyedap. Yang kedua, aroma tablet. Misal, tablet kunyah tersebut memiliki aroma jeruk. Yang ketiga, rasa mulut atau mouth feel. Rasa mulut adalah tipe sensasi atau sentuhan yang dihasilkan tablet dalam mulut ketika dikunyah. Rasa mulut sangat penting dalam tablet kunyah ini. Yang keempat, Vaska efek. Vaska efek yang umum dari banyak senyawa adalah pasca rasa atau aftertaste, yaitu rasa yang timbul dalam mulut setelah tablet hilang. Yang terakhir adalah pengkajian masalah formulasi. Bila memungkinkan, langkah pertama dalam formulasi tablet kunyah adalah memperoleh profil lengkap dari zat aktif. Profil ini biasanya menuntun keberhasilan paling efisien dari produk stabil. Beberapa teknik tersebut diantaranya, yang pertama, menyalut dengan granulasi basah. Nah, pada umumnya cara ini merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk menutupi rasa, mengingat bahwa tablet kunyah itu harus unggul dalam segi rasa. Nah, di dalam teknik menyalut dengan granulasi basah di sini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, zat penggranulasi harus membentuk selaput pada permukaan zat aktif. Yang kedua, tidak mempunyai rasa dan bau yang tidak enak. Yang ketiga, tidak larut dalam saliva, dan yang terakhir, tidak mempengaruhi disolusi zat aktif setelah ditelan. Teknik yang kedua yaitu mikroenkapsulasi. Di sini, mikroenkapsulasi merupakan suatu metode penyalutan partikel zat aktif atau tetesan-tetesan cairan lain dengan polimer yang menyalut rasa. Nah, kelihatan kan? Tujuan dari mikroenkapsulasi ini yaitu untuk menutupi rasa obat yang tidak enak.
Dalam proses mikroenkapsulasi dapat dibuat dengan berbagai metode, yaitu yang pertama metode pemisahan koaservasi. Metode ini menggunakan pengendapan makromolekul dari larutan menjadi dua lapisan. Yang kedua, metode suspensi udara. Di dalam metode suspensi udara, zat aktif disuspensikan dalam udara. Dan yang terakhir adalah metode semprot beku. Pada proses metode semprot beku, pendinginan zat yang dicairkan jadi bentuk partikel halus. Nah, selama perjalanannya, dari penembak semprotan dan wadah menyemprotkan pada suhu di bawah titik beku. Teknik selanjutnya masih berhubungan dengan rasa, yaitu dispersi solida. Zat aktif dengan rasa yang tidak enak dapat dicegah dengan mengabsorpsikannya pada substrat yang mampu mempertahankan dan tetap terabsorpsi dalam mulut, tetapi setelah itu di saluran cerna, zat aktif akan dilepaskan, sehingga dapat mengurangi rasa tidak enak dari obat. Teknik selanjutnya yaitu pertukaran ion. Nah, di pertukaran ion ini terjadi pertukaran secara reversibel dari ion-ion antara fase solid dan cairan di mana tidak ada perubahan permanen dalam struktur solidanya. Teknik yang lain yaitu pembentukan garam atau turunannya, penambahan asam amino dan hidrosilat protein, kompleks inklusi, kompleks molekular, dan spray coaling dan spray coating, yaitu meliputi pendinginan atau coaging, substansi yang dilelehkan dalam bentuk partikel selama perjalanan dari spout nozzle sampai sekitar tempat penyemprotan pada temperatur di bawah titik lelehnya. Selain teknik-teknik khusus yang barusan disebutkan, dalam pembuatan tablet kunyah juga diperlukan beberapa eksipien yang umum digunakan. Nah, yang pertama, eksipien yang umum digunakan adalah flavoring atau penyedap. Nah, ini penting banget mengingat bahwa tablet kunyah adalah tablet yang harus hancur di dalam mulut. Tentunya, peran penyedap sangat penting untuk menunjang rasa dari tablet kunyah sehingga dapat menutupi rasa tidak enak dari obat. Zat eksipien lain yang jangan terlewat dalam pembuatan tablet kunyah adalah pewarna. Ada dua bentuk pewarna yang digunakan. Yang pertama, pewarna celup, dan yang kedua, pewarna lek. Pewarna celup adalah senyawa kimia yang menunjukkan pewarnaan apabila dicelupkan dalam suatu larutan, biasanya mengandung 80-90% murni. Pewarna celup untuk tablet kunyah biasanya digunakan 0,01 sampai 0,03% dari total tablet kunyah. Pewarna celup yang digunakan pada metode granulasi basah biasanya dilarutkan dalam cairan granulasi. Pewarna yang kedua yaitu pewarna lek. Pewarna lek tidak larut dan biasanya didispersikan. Nah, oleh karena itu, yang sangat penting diperhatikan adalah ukuran partikelnya harus benar-benar halus. Umumnya, makin kecil ukuran partikel, makin tinggi juga daya pewarnaan pewarna lek ini karena bertambahnya luas permukaan. Untuk menjamin mutu dan tujuan penggunaannya, dilakukan evaluasi terhadap tablet kunyah. Evaluasi tablet kunyah tidak diatur dalam Farmakope 4. Beberapa parameter yang dievaluasi sebagian besar mengacu pada evaluasi tablet konvensional. Seperti yang diketahui bahwa evaluasi terhadap tablet yang pertama adalah evaluasi organoleptik. Evaluasi ini dimulai dari bahan baku obat sampai produk akhir obat. Yang kedua adalah evaluasi kimia. Di dalam evaluasi kimia ada dua parameter. Yang pertama, penentuan kadar. Metode analisis yang sesuai yaitu kromatografi, titrimetri, spektrofotometri, dan lain-lain biasanya digunakan untuk menentukan kadar zat aktif pada sampel yang representatif.
Jumlah kadar yang diperoleh dinyatakan dalam persentase terhadap kadar obat di label. Yang kedua adalah keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan terbagi juga menjadi dua kategori. Yang pertama, keragaman bobot. Nah, keragaman bobot tidak boleh melebihi 6% untuk tablet dengan kadar zat aktif lebih dari 50 gram atau 50% terhadap bobot seluruhnya. Yang kedua, keseragaman kandungan. Nah, perlu dilakukan uji keseragaman kandungan ini jika kandungan zat aktif kurang dari 50 mg. Prosedur yang dilaksanakan untuk evaluasi sesuai dengan yang tercantum di Pharmacove 4. Selain itu, juga ada evaluasi in vitro dan in vivo untuk tablet antacid. Parameter evaluasi yang selanjutnya adalah evaluasi fisik. Evaluasi fisik meliputi pemeriksaan fisik, kekerasan, dan juga friabilitas. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan terhadap adanya rengat dan parameter penampilan. Pemeriksaan kekerasan dilakukan dengan uji dengan pengambilan 20 tablet secara acak, tetapkan kekerasannya. Yang terakhir, friabilitas dilakukan dengan 20 tablet digerus, ambil 6 gram, masukkan ke dalam friabilator selama 100 putaran, kemudian timbang bobot yang hilang. Nilai friabilitas yang baik tidak melebihi 4%. Parameter yang terakhir untuk evaluasi tablet kunyah adalah uji stabilitas. Uji stabilitas meliputi yang pertama, pada waktu tertentu, tentukan kadar zat aktif. Pemeriksaan terhadap adanya perubahan fisik seperti toto-toto pada tablet, migrasi zat warna, kristalisasi zat aktif pada permukaan tablet, dan adanya bau. Periksa perubahan kekerasan, friabilitas, kecepatan disolusi, dan waktu hancur. Dan yang terpenting, periksa stabilitas rasa. Nah, itulah sedikit pemaparan mengenai tablet kunyah. Gimana? Udah ada pencerahan kan? Mudah-mudahan semua yang menyimak video ini dapat mengambil ilmu yang bermanfaat. Tibalah kita di akhir video. Kami selaku autor memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.